Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Inesa Isawa dengan PM 241302542 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Jadi di video kali ini aku akan membahas gimana caranya kita membuat sebuah lingkaran menggunakan algoritma Bensenham. Jadi kalau misalnya kemarin kita itu udah membahas caranya membuat sebuah garis menggunakan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer, maka sekarang kita akan menghitung menggunakan algoritma Bensenham yang kita implementasikan dengan sebuah lingkaran, dengan membuat sebuah lingkaran. Oke, jadi kita akan membahas algoritma Bensenham ini dulu. Jadi algoritma Bensenham ini adalah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis lurus pada perangkat raster seperti layar komputer kita ini ya teman-teman. Nah, algoritma Bensenham ini dikembangkan oleh Jack Elton Bensenham pada tahun 1962, yang kemudian algoritma ini terkenal karena efisiensinya dalam menggambar sebuah garis dengan menggunakan operasi aritmatika yang sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan begitu. Nah, kalau begitu kita langsung ke pembahasan aja lah ya. Nah, di sini aku udah nyiapin soal yang nantinya akan kita bahas. Nah, kita akan membuat sebuah gambar lingkaran dengan pusat lingkarannya itu ada di 4 dan 6. Jadi X-nya nanti di 4 dan Y-nya itu 6 ya. Dan jari-jarinya itu 8. Kemudian perhitungan yang akan kita lakukan ini akan didasarkan oleh oktan kuadran pertama, di mana X0 sama dengan X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Nah, koordinat titik awal dimulai dari X R, di mana X itu 0 dan R-nya itu jari-jarinya 8 ya tadi. Nah, karena R-nya itu bulat, jari-jarinya bulat, maksudnya dari sebuah lingkaran itu, maka kita gunakan rumus ini nih. P0 sama dengan 1 dikurang R gitu. Nah, sebelum kita ke perhitungannya, kita harus tahu dulu nih kalau algoritma Bensenham ini memiliki dua syarat dalam perhitungannya. Nah, yang pertama ini, jika PK lebih kecil dari 0, maka akan berlaku ini nih, X sama dengan XK ditambah 1. Kemudian YK sama dengan Y. Kemudian PK ditambah 1. PK tambah 1 sama dengan PK ditambah 2X K plus 1 ditambah 1. Nah, kemudian rules kedua atau syarat keduanya itu jika PK lebih besar dari 0, maka X-nya itu masih sama seperti tadi cara menghitungnya, XK ditambah 1. Kemudian, nah Y-nya ini berbeda, Y sama dengan Y dikurang 1. Nah, kemudian PK plus 1 sama dengan PK ditambah 2XK plus 1 dikurang dikurang 2 YK plus 1. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita ke perhitungannya ya. Setelah mengetahui rumus ini, syarat ini. Jadi di sini aku udah tulis XP, itu maksudnya X pusat, XP-nya tadi X pusatnya 4 ya. Ini 4. Dan YP atau Y pusatnya 6. Kemudian di sini R atau jari-jarinya itu 8. Nah, kemudian P0 ini tadi kan 1 dikurang R ya. 1 dikurang R-nya tadi 8. 1 dikurang 8 sama dengan min 7. Oke, jadi K-nya 0, X0-nya 0. Nah, Y0-nya tadi 8 ya di sini. Nah, PO ini min 7. Nah, karena min 7 ini di bawahnya 0, maksudnya lebih kecil dari 0, maka berlaku syarat pertama gitu, yang mana X1 atau XK tadi ya, K-nya ini kan K plus 1. Nah, ini X sama dengan XK ditambah 1 gitu. K ditambah 1 ya. Oh, X tambah 1. Ini X ini harusnya. Ini 214 masih salah ini. Nah, harusnya X
ditambah dengan 1. Salah dong ini, sebentar aku perbaiki dulu. Nah, Y-nya kita berlaku rules ini, syarat ini, dimana Y sama dengan Y. Nah, di sini kan Y-nya kan 8 ya, maka di sini juga 8. Nah, ini tadi kan X0-nya kan 0, nah ditambah 1 jadi 1. Nah, kemudian untuk menghitung ini adalah garis simetris. Nah, kita kan udah ketemu nih X sama Y-nya, jadi kita harus menentukan 7 titik yang lain, dimana dia tuh juga terletak pada lingkaran. Nah, kita bisa tentukan 7 titik yang lain ini dengan menggunakan rumus ini nih. Nah, ini kalau lebih jelasnya kenapa bisa dapat rumus ini, udah aku cantumin di gambar ini ya. Aku gedein gambarnya. Nah, di sini kan XY-nya udah, XY-nya kan udah ya 18. Nah, kemudian yang kedua itu min X Y. Jadi di sini min 1, di sebelahnya itu 8. Kemudian bawahnya lagi X min Y. Jadi F-nya 1 sama min 8. Kemudian yang keempat min X min Y. Jadi min 1 sama min 8. Oke. Nah, yang kelima itu 2, 3, 4, 5 Y X. Berarti di sini dibalik nih, 8 ini 1. Kemudian bawahnya min Y X. Jadi min 8 1. Kemudian oktan 7 Y min X 8 min 1. Dan yang terakhir min Y min X. Jadi min 8 sama min 1. Nah, udah ketemu nih. Jadi gitu ya caranya menghitung untuk nilai X sama Y. Nah, kemudian kita menghitung P. Jadi ini kan tadi kan karena dia memenuhi syarat 1, dimana PK itu kurang dari 0. Jadi kan P-nya tadi kan 0 ya. Kok 0 sih? P-nya min 7. Nah, jadi cara menghitungnya adalah P1 sama dengan P0 ditambah 2 X1 ditambah 1. Nah, salah. Nah, jadi menghitungnya begini deh. Kok B sih? P1 tuh ini yang akan kita hitung. Nah, sama dengan P0 nya tadi kan min 7 ya, min 7 ditambah dengan 2 dikali X1 nya ini kan 1 ya, ditambah dengan 1. Hasilnya adalah min 4. Nah, ini P1 ini yang akan kita gunakan untuk menghitung iterasi selanjutnya. Nah, ini di sini nih. Nah, kita akan digunakan untuk menghitung iterasi kedua dan seterusnya. Nanti iterasi kedua digunakan untuk menghitung iterasi ketiga, keempat. Ya, gitulah. Gitu. Ini bawahnya ini nggak perlu diisi. Kemudian setelah kita menemukan 8 garis simetris ini, 8 titik ini, kita jangan lupa untuk geser titik simetris ini ke titik pusat. Jadi titik ini, 2 ini, XY ini ke titik pusat. Nah, ibaratnya kita tuh menentukan setiap posisi panel XY tersebut pada titik pusat. Nah, kita geser titiknya gitu loh untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, cara menghitungnya itu X sama dengan X ditambah XP. Di sini X-nya kan 1 ditambah dengan XP. XP-nya tadi di sini 4. X pusatnya 4. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya 1 ditambah 4. Nah, 1 tambah 4 hasilnya 5. Nah, sama juga Y untuk YP, untuk titik pusat Y ini, Y ditambah YP. Y-nya ini kan 8 ditambah dengan YP itu 6. 8 tambah 6. Tuh, hasilnya 14.
Nah, sama juga untuk yang ke bawah ini, sama juga menghitungnya. Nah, ya, dengan x ini kan min 1 ditambah dengan, aduh kok sama dengan sih, ditambah dengan xp dan 4 sama dengan 3. Ini juga sama, x ditambah ditambah dengan y ditambah dengan yp, kemudian 14 dan seterusnya. Itu mungkin aku langsung aja lah ya, nggak usah pakai rumus Excel, aku bakal tulis manual aja, nanti videonya dicepetin. Nah, kita udah dapat semuanya. Nah, ini nanti x dan y pusat ini tadi yang udah kita tentu ini tadi, yang udah kita geser, ini akan kita gabung dengan iterasi-iterasi selanjutnya yang akan kemudian membuat sebuah lingkaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke iterasi kedua. Oke, iterasi kedua ya. Di sini di iterasi kedua ini k-nya bertambah 1, kemudian x-nya juga bertambah 1, kemudian y-nya ini masih sama, masih 8. Nah, p1 ini didapat min 4 ini dari yang kita dapat dari perhitungan di iterasi 1 yang ini ya. Nah, ini. Kemudian ini x pusat, y pusat sama jari-jari aku pindahin lagi ke sini biar enak ngitungnya. Nah, ini ngitungnya sama kayak tadi. Kan karena min 4 itu masih memenuhi syarat pertama ya, dimana PK itu atau P-nya itu kan min 4 itu lebih kecil daripada 0, maka kita masih pakai syarat yang pertama. Nah, cara menghitung X-nya itu X ditambah 1, karena X-nya ini kan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus Y-nya, Y sama dengan Y. Nah, Y-nya kan di sini tadi 8, jadi nggak berubah ya. Nah, untuk P2 ini juga ngitungnya sama. P2 sama dengan P1. P1-nya kan ini kan P1-nya kan min 4 ditambah 2 dikali X. X-nya kan 2 ditambah 1. Nah, gitu hasilnya 1. Kemudian kita hitung 7 titik oktan yang lainnya sama seperti tadi ya, menggunakan cara ini. Kemudian kita kita geser titik simetris tadi ke titik pusat. Caranya sama karena kita masih pakai rule 1, x ditambah xp. Nah, x yang ini nih ditambah dengan xp. X-nya ini kan 2 ditambah dengan xp. Nah, gitu. Kalau misalnya bawahnya juga sama, kita pakai yang ini, min 2 ini ditambah dengan xp, bawahnya sama. Gitu juga sama y sama dengan y ditambah yp. Ya, y yang ini ditambah dengan yp nya 6. Di sini kan y nya 8. Nah, bagian bawah-bawahnya itu juga sama perhitungannya, begitu. Oke, kita lanjut ke iterasi selanjutnya, iterasi 3. Nah, di sini kan tadi di iterasi 2 tadi kan kita dapat P-nya itu sama dengan 1 ya, dimana 1 itu lebih besar daripada 0. Nah, karena P-nya itu lebih besar daripada 0, maka kita akan menggunakan syarat kedua. Nah, dimana cara menghitungnya itu X-nya masih sama, X plus 1. Nah, Y-nya itu kalau misalnya di syarat pertama Y sama dengan Y, maka di syarat kedua ini Y sama dengan Y minus 1. Nah, kemudian cara menghitung P-nya, P sama dengan P2 ditambah 2X, XK ya ini, XK ditambah 1 dikurang 2Y K, gitu. Kayaknya. Nah, kemudian menghitung P-nya, P-nya di sini
agak ribet. Nah, kita menghitung P itu, P sama dengan P2. P2-nya kan di sini 1 ya. Ditambah 2 dikali X3. Nah, X3-nya 3. Ditambah 1 dikurang 2 dikali apa ini? Dikali Y3. Dikali Y3-nya 7. Maka hasilnya min 6. Nah, untuk cara menghitung X pusat sama Y pusatnya itu masih sama. X ditambah X pusat, Y ditambah Y pusat. Jadi 3 ditambah 4, X pusatnya kan 4, itu 7. Kemudian 7 ditambah 6, itu 13. Dan sampai ke bawah juga sama. Oke, kita langsung aja lanjut ke iterasi selanjutnya. Iterasi keempat. Iterasi keempat ini K-nya bertambah 1, X3-nya ini didapat dari sini. X3-nya 3, Y3-nya 7. Kemudian P3, karena ini tadi kan di iterasi 3 kan dapat P-nya itu min 6. Nah, karena min 6 ini lebih kecil dari 0, maka berlaku syarat pertama, dimana perhitungannya itu seperti yang di atas tadi, seperti iterasi kedua, iterasi pertama sama perhitungannya. Nah, di sini di P di iterasi keempat ini kita dapat P-nya itu 3 ya, karena X-nya 4, Y-nya 7, maka dia perhitungannya jadi P3. P3-nya kan min 6 ditambah 2 dikali X4-nya 4 ditambah 1. Oh, kita nggak pakai Y ya, karena syarat pertama. Oke. Nah, cara menghitung X pusatnya sama Y pusatnya juga masih sama seperti di atas tadi. X ditambah XP, X-nya 4, XP-nya 4, 8. Y ditambah YP, Y-nya 7 ditambah YP-nya 6, 13, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian lanjut ke iterasi kelima. K-nya bertambah 1 ya, karena iterasinya bertambah. Kemudian X4-nya ini dari sini, dari X4 yang di iterasi sebelumnya. Kemudian 7 juga dari sini juga. Terus P4 itu dari sini, dari kita menghitung P di iterasi sebelumnya. Nah, karena P4-nya kan 3 ya, dimana 3 itu lebih besar dari 0, maka berlaku syarat kedua. Nah, menghitungnya sama kayak iterasi ketiga tadi. Nah, X tambah 1-nya tidak berubah. Nah, Y dikurang 1, Y-nya kan di sini 7 dikurang 1, jadi Y-nya itu 6. Kemudian untuk P5-nya ini menghitungnya adalah P4. P4-nya kan 3 ditambah 2 dikali X5. X5-nya 5 ditambah 1 dikurang 2 dikali Y5. Y5-nya 6. Nah, hasilnya adalah 2. Untuk menghitung X pusat sama Y pusatnya sama ya. X-nya 5 ditambah dengan 4, 9, kemudian Y-nya 6, Y pusatnya 6 tambah 6, 12, dan seterusnya sampai ke bawah. Maksudnya ke bawah tuh ke 7 titik lainnya di bawahnya. Selanjutnya di iterasi 6. Nah, di iterasi 6 kan ini kan K-nya bertambah 1, kemudian X5 X5 Y5-nya sama kayak yang di iterasi ini, kotak ini sama kotak ini. Kemudian tadi P5-nya didapat 2. Nah, karena 2 ini lebih besar daripada 0, kita pakai syarat kedua. Nah, X di sini X sama dengan X tambah 1. X-nya kan di sini kan 5 ditambah 1, 6. Kemudian Y sama dengan Y dikurang 1. Y-nya ini kan tadi kan 6. 6 dikurang 1, 5. Nah, selanjutnya kita nggak perlu menghitung P sama X dan Y pusat, karena iterasi ini akan berhenti ketika Y lebih besar daripada X lebih besar daripada Y. Di sini kan X-nya 6, Y-nya 5. Nah,
6 lebih besar dari 5, maka iterasi akan berhenti. Begitu, jadi nggak usah kita lanjutin ya. Kemudian selanjutnya untuk membuat lingkaran, kita ini nih, kita ambil yang ini, yang X pusat, Y pusat dari iterasi pertama. Iterasi 1, iterasi 2, 3, 4, sama 5. Kita ambil X pusat dan Y pusatnya. Nah, di sini aku udah salin X pusat sama Y pusatnya. Ntar aku perbaiki dulu. X, Y. Nah, sama seperti di video selanjutnya, untuk memunculkan bentuk dari algoritma yang telah kita hitung, kita pilih Y pusat dan X pusatnya, kemudian kita ke insert, kemudian kita buat diagram pakai scatter. Nah, ini dia hasil dari algoritma Bresenham yang sudah kita hitung. Jadi ini lingkaran ya dari perhitungan yang telah kita hitung tadi. Nah, ya di sini lingkarannya nggak terlalu sempurna ya. Ya, yang penting udah berhasil membuat lingkaran. Nah, algoritmanya untuk perhitungan Bresenham itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah paham sama algoritma perhitungannya, kita langsung aja bahas ke coding. Ya, coding. Nah, ini dia kode program yang udah aku buat untuk membuat lingkaran di algoritma Bresenham ini. Nah, di sini aku pakai kode pemrograman HTML, CSS, sama JavaScript. Banyak banget ya, teman-teman. Oke, yang pertama di HTML-nya dulu ya. Jadi tentu aja kita pasti ngelakuin deklarasi dulu. Deklarasi ini kalau misalnya kita tuh buat menggunakan HTML ya. Kemudian ini tuh menunjukkan kalau misalnya bahasa kita itu menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya halaman kita itu akan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian elemen header, kemudian kita masuk ke CSS ya untuk mengatur tampilan kanvas kita. Nah, ini tuh UTF-8 itu sebagai karakter encoding. Kemudian ini ada viewport, itu agar diatur agar responsif gitu pada perangkat yang aku pakai sekarang. Terus ini adalah judul Bresenham Circle Algorithm. Ya, sesuai apa yang kita bahas ya, kita menggunakan sebuah lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Nah, ini kita masuk ke CSS-nya nih. Jadi kita di body atau di bagian tampilannya gitulah ya. Nah, kita pakai font Arial, sans serif. Ini sebenarnya ada dua satu. Kemudian posisinya diatur di tengah layar secara vertikal dan horizontal. Kemudian warna latarnya itu adalah warna abu-abu muda. Ini warna abu-abu muda ya, teman-teman. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen body atau bagian badan. Bagian badannya itu yang pertama kita akan menampilkan judul algoritma pembuatan lingkaran Bresenham. Terus judul yang kedua itu npm aku 042. Nah, kemudian kita menggunakan kanvas untuk menggambar lingkaran itu dengan menggunakan ukuran 400 x 400 pixel gitu. Jadi nanti akan ditampilkan hasil lingkaran kita, membuat lingkaran kita itu akan ditampilkan di kanvas ukuran 400 x 400. Selanjutnya kita masuk ke kode JavaScript. Kode scriptnya. Yang pertama kita akan di sini ini untuk inisialisasi variabel.
Nah, X dan Y di sini adalah koordinat pixel ya teman-teman. Nah, terus R-nya di sini adalah jari-jari lingkaran. Terus D itu parameter keputusan di dalam algoritma Bransenham, di mana 3 dikurang 2 dikali R gitu. Kemudian ini fungsi draw points itu adalah fungsi untuk menggambar sebuah titik. Nah, fungsi ini menggambar titik di 8 kuadran simetris agar membentuk lingkaran. Nah, yang udah kita salin-salin tadi. Nah, ini penghitungan menggunakan kodenya seperti ini. Kayak X0 ditambah X sama dengan terus X0 ditambah X terus Y0 ditambah Y gitu. Terus juga ini juga berubah ya sesuai apa yang kita hitung tadi. Yang ada di lingkaran tadi loh, angka-angkanya tadi kita aturnya pakai itu tadi. Kemudian selanjutnya menu ini sampai dengan ini itu digunakan untuk menggunakan parameter keputusan D tadi untuk memutuskan perubahan koordinat. Nah, jadi lingkaran yang digambar tadi dengan perulangan itu dari Y lebih besar atau sama dengan X gitu, baru dia akan digambar. Ini kurang lebih cara perhitungan di dalam kodenya itu sama seperti yang kita hitung dalam pixel tadi. Hanya mungkin ada sedikit perbedaan, maksudnya kayak nggak semua dimasukin ke dalam kode gitu. Lebih lengkap jika kita langsung menghitung algoritmanya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanggilan fungsi. Jadi menu ini itu kita tuh menggambar lingkaran dengan pusat di koordinat 200 dan Y-nya 200 lah ya. Dan kemudian jari-jarinya di 100. Oh, ini tuh perhitungannya beda teman-teman. Maksudnya caranya atau kodenya tuh sama. Seperti kok kode sih, rumusnya tuh sama menggunakan rumus algoritma Bransenham, cuman yang aku buat di lingkaran ini dia soalnya tuh berbeda. Jadi beda sama yang aku hitung tadi ya gitu. Oke, kita langsung aja munculin hasilnya ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, hasil dari lingkaran yang kita buat menggunakan kode program dengan algoritma Bransenham. Ya, jadi di sini titel pertama yaitu algoritma pembuatan lingkaran Bransenham, kemudian titel keduanya itu NPM aku. Nah, ini dia hasilnya. Ini tadi kanvas ya, kita menggunakan CSS. Kanvas ukurannya 400 kali 400 pixel. Ini hasil lingkaran dari kode-kode di script tadi. Jadi kita menggambar lingkaran ini menggunakan nggak cuma pakai HTML aja. Jadi seperti video kemarin kita juga menggunakan JavaScript dan juga CSS ya untuk menampilkan gambar kanvas seperti ini. Nah, algoritma Bransenham ini lebih efisien ya sebenarnya daripada menggunakan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer, karena algoritma ini tidak menggunakan operasi pembagian atau perkalian dan hanya dia tuh ngitungnya cuman penambahan dan pengurangan gitu loh. Cuman kalau misalnya kita lihat di Excel tadi itu ada perkaliannya sedikit, cuman dikali 2 gitu doang sih. Jadi ya nggak terlalu berarti lah ya. Cuman kalau di kodenya itu kita nggak pakai perkalian gitu. Nah, algoritma Bransenham ini kelebihannya itu selain efisien, kan dia kan nggak menggunakan perkalian sama pembagian ya. Selain itu tuh hasil dari algoritma Bransenham ini dia tuh lebih akurat gitu, menghasilkan garis lurus dengan koordinat pixel yang lebih optimal dibandingkan kita menggunakan algoritma DDA. Kemudian selain itu, kalau kita menggunakan algoritma Bransenham itu kinerjanya tuh lebih cepat. Jadi cocok banget untuk perangkat perangkat hardware yang grafis gitu.
Tapi di sisi lain, algoritma Bresenham ini juga memiliki kekurangan teman-teman. Jadi algoritma ini tuh harus disesuaikan lagi jika gradien garisnya itu nggak berada di antara 0 dan 1. Nah, secara tidak langsung algoritma itu juga mendukung garis dengan kemiringan negatif dan garis vertikal. Aku nggak tahu sebenarnya kenapa ini bisa disebut sebagai kekurangan. Garis yang dihasilkan ini sebenarnya bagus, cuman kayak nggak sepresisi DDA kemarin gitu loh. Tapi ini bagus banget tuh, lingkarannya tuh bener-bener sempurna gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya lebih enak pakai algoritma DDA daripada Bresenham. Cuman Bresenham ini emang perhitungannya enak, cuman menurut aku kodenya itu lebih susah daripada DDA kemarin gitu. Ya mungkin itu aja sih dari aku ya untuk video kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan membuat sebuah kurva atau membentuk sebuah kurva menggunakan algoritma Bresenham lagi. Jadi kita akan menghitung menggunakan algoritma ini lagi begitu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika terdapat banyak salah kata karena saya juga masih belajar di sini. Baik, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.